dengan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Hari ini Jumat 6 Maret tahun 2020 segera dimulai. Yang terhormat Rektor Universitas Cendrawasih, yang kami hormati para pimpinan di lingkungan Universitas Cendrawasih, yang kami hormati Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia beserta rombongan, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur patut kita panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmat-Nya lah kita diperkenankan untuk mengikuti kegiatan ini. Hadirin yang kami hormati, mengawali seluruh rangkaian acara kita pada hari ini, marilah kita panjatkan doa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang akan dipimpin oleh Ibu Putri. Dengan hormat, Ibu kami silakan. Saya akan membawakan doa sesudah dengan dimaksudkan saya Kristen. Kita akan berdoa, mari kita berdoa sama. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih untuk kebaikan Tuhan di sepanjang minggu kerja kami sampai dengan hari ini, hari Jumat Tuhan. Kami bersama Walhi bersama Unjen akan melakukan penandatanganan MOU Tuhan. Kami mau serahkan dari awal, pertengahan sampai dengan akhirnya dari kegiatan kami penandatanganan MOU guna membangun gerakan penyelamatan ekosistem di tanah Papua. Kami mau serahkan semua yang menjadi dalam nama Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Ibu. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah pembacaan nota kesepahaman antara Universitas Cendrawasih dengan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Nota kesepahaman antara Wahana Lingkungan Hidup dengan Universitas Cendrawasih tentang peningkatan sumber daya manusia dalam penyelamatan lingkungan hidup. Nomor 01/MOU/EDP EDWP Romawi 3/2020. Nomor 59 UN20/KS/2020. Pada hari ini, Jumat tanggal 6 bulan Maret tahun 2020, bertempat di Jayapura, kami yang bertanda tangan di bawah ini. 1. Maurtis J. Limbekwan selaku Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Papua Friends of the Earth Indonesia. Dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Papua Friends of the Earth Indonesia berkedudukan di Kota Raja Grand B09 Way Morot, Kota Jayapura, Papua, yang selanjutnya disebut pihak pertama. Kedua, Dr. Insinyur Apollo Sapanko, ST, MT, selaku Rektor Universitas Cendrawasih, sesuai dengan keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 391/KPT-KP/2017 tanggal 12 September 2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan Rektor Universitas Cendrawasih periode tahun 2017 sampai 2021. Dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Cendrawasih berkedudukan di Jalan Kang Walker, Yabansai, Jayapura, yang selanjutnya disebut pihak kedua. Untuk selanjutnya, pihak pertama dan pihak kedua secara bersama-sama disebut para pihak. Para pihak sepakat mengadakan nota kesepahaman tentang
peningkatan sumber daya manusia dalam penyelamatan lingkungan hidup dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut. Pasal 1. Maksud dan tujuan. 1. Maksud dari nota kesepahaman ini adalah menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari para pihak. 2. Nota kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki para pihak untuk mewujudkan visi dan misi para pihak. Pasal kedua, ruang lingkup. Ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi 1. Kuliah umum. 2. FGD. 3. Peningkatan kapasitas. 4. Talkshow. 5. Kegiatan lainnya yang disepakati para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing pihak. Pasal 3. Pelaksanaan. 1. Pelaksanaan nota kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari nota kesepahaman ini. 2. Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerjasama, hak dan kewajiban para pihak, dan hal-hal lain yang dipandang perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 4. Pembiayaan. Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan disepakati dalam nota kesepahaman ini akan diatur para pihak dalam perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pasal 3 nota kesepahaman ini. Pasal 5. Jangka waktu. Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 tahun terhitung mulai tanggal ditandatangani oleh para pihak. Pasal 6. Perubahan. Nota kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan para pihak. Pasal 7. Monitoring dan evaluasi. Para pihak melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan nota kesepahaman ini sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 tahun. Pasal 8. Menutup. Nota kesepahaman ini dibuat dalam rangka 2 asli, bermaterai cukup, dan ditandatangani para pihak pada hari, tanggal, dan bulan dan tahun sebagaimana disebutkan di bagian awal nota kesepahaman, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta masing-masing pihak mendapatkan 1 rangkap asli. Pihak pertama, Mautis C. Umbekwan. Pihak kedua, Dr. Insinyur Apollo Sopanko, STMK. Baik Bapak Ibu, demikian isi nota kesepahaman yang akan ditandatangani pada hari ini. Dan acara selanjutnya adalah penandatanganan nota kesepahaman. Untuk itu kami mengundang dengan hormat Bapak Rektor, Bapak Direktur Eksekutif, didampingi oleh Bapak Pembantu Rektor 4 untuk mengambil tempat tidur kami. Kami silakan untuk kembali ke
Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan dari Direktur Eksekutif Walhi. Dengan hormat Bapak Maurkis J. Rumekwan, kami silakan. Pertama-tama patut kita mengucapkan syukur pada Tuhan karena ini merupakan rangkaian panjang cerita kita dengan Uncen yang hari ini kurang lebih ada 2 tahun baru proses ini dapat terlaksana. Kita tidak bisa mundur bicara kenapa, ada apa di belakang, tapi pada prinsipnya kita berterima kasih pada pihak Uncen, dalam hal ini Pak Rektor dan jajarannya yang telah berkesempatan memberikan ruang untuk Walhi bisa mengambil bagian secara legal resmi dalam kampus ini, dan itu ditandai dengan penandatanganan MOU pada hari ini. Inisiatif Walhi didasari oleh berbagai hal, baik hal yang kita lihat sebagai sifatnya edukasi untuk memberikan pemahaman bersama kepada kawan-kawan di Uncen secara khusus mahasiswa, tetapi juga merespon berbagai situasi krisis di Indonesia secara khusus di Papua. Nah, Walhi sendiri melihat ini tidak bisa bekerja sendiri di tingkat LSM. Walhi berpikir bahwa ini perlu diintegrasikan atau membangun sinergitas dengan para pihak. Salah satunya adalah Uncen. Secara organisasi lingkungan hidup terbesar di Indonesia, Walhi sendiri memiliki 28 eksekutif daerah di Indonesia, dari Aceh sampai di Papua, dan 1 kantor nasional di Jakarta. Ada kurang lebih 71 atau 74 Free of the Air di beberapa negara di dunia, dan hampir 1 juta anggota yang tersebar di seluruh dunia. Walhi sendiri berkampanye memiliki mandat sebagai organisasi lingkungan yang turut serta dalam mengontrol isu-isu lingkungan di Indonesia. Dan sejauh ini Walhi sudah memberikan banyak kontribusi. Kontribusi kami Walhi secara nasional seringkali dilihat negatif, tapi sesungguhnya kita bicara soal masa depan anak bangsa, lingkungan, dan sumber daya di Indonesia secara khusus di Papua. Kalau Bapak Ibu melihat tren terakhir 2015 kebakaran hutan dan lahan di Riau sampai 2 tahun kemarin itu, Walhi sempat menggugat pemerintah, Presiden dan KLHK. Nah, kami sebenarnya mau mengingatkan pemerintah, ada hal penting yang sebenarnya perlu dilihat bersama. MA mengabulkan gugatan itu dan kami menang. Beberapa daerah juga melakukan hal yang sama. Jadi kita sebenarnya bukan alergi terhadap pembangunan. Kami selalu memberikan kritik, masukan untuk memperbaiki situasi yang sedang mengalami krisis. Nah, di Papua, Walhi Papua sendiri juga bersama beberapa kawan-kawan, kami juga coba mereview undang-undang otsus yang sejauh ini tidak memberikan akses legal terhadap masyarakat di Papua, secara khusus untuk hutan. Pasca dilegalkannya Pertasus 21 tahun 2008 tentang pengelolaan hutan berkelanjutan, sampai hari ini KLHK pun tidak memberikan akses untuk masyarakat sekitar hutan, tapi kayu keluar terus, pengusaha yang mengambil untung di situ. Nah, kami pikir ini ada intervensi Jakarta yang sebenarnya melangkahi kewenangan daerah. Walhi coba mengambil, secara politik Walhi coba mengambil posisi untuk mau menyampaikan kepada pemerintah bahwa ada sesuatu yang keliru. Kalau kalian punya kewenangan yang memang di luar kontrol kewenangan otsus, maka juga memberikan opsi lain supaya masyarakat itu bisa mendapat akses. Nah, dalam rangkaian
perjalanan panjang Wali di Papua memang dimulai tahun akhir 90 Wali ada di Papua. Hanya dia mengalami stagnan yang secara organisasi, sehingga baru kembali aktif dan berjalan kurang lebih ada 7 tahun terakhir ini, 6 atau 7 tahun. Nah, review kami terhadap isu-isu sosial yang juga berdampak krisis ekologis dan bencana lainnya, itu mendorong Wali untuk coba melihat siapa sebenarnya mitra yang bisa kita mengajak duduk bersama, selain memberikan edukasi tapi juga bisa terlibat merespon isu-isu global, ancaman global. Nah, kemudian kami diskusi di internal dan memilih Unjen. Nah, tapi sebelumnya kami sebelum pemilu kemarin, Wali sebenarnya sudah masuk ke Fakultas Teknik walaupun sifatnya proyek, dan kami coba memberi kuliah umum pertama di situ. Nah, kemudian Pak Dekan merasa itu penting sekali, dan beliau meminta untuk Wali jangan sekali masuk ke sini, kalau bisa sering mampir ke Fakultas Teknik. Nah, saya bilang saya harus ngomong dulu dengan Unjen secara kelembagaan supaya saya diberikan izin. Saya tidak harus ketuk pintu dulu masuk ke Unjen. Kalau saya masuk langsung ke Fakultas Teknik, nanti saya bisa diusir karena tuan rumah tidak tahu aku masuk dari mana. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu kemudian mengantar saya berdiskusi setahun atau 2 tahun lalu ya Pak Rektor ya, bertemu Pak Rektor, dan Pak Rektor menawarkan untuk saya menjelaskan inisiatif Wali, dan Pak Rektor menyarankan kita MOU. Nah, tadi sedikit pengantar, saya tidak mau cerita kenapa hari ini proses yang panjang, itu tidak penting, tapi bersyukur kita bisa bertemu hari ini untuk melakukan hal itu. Nah, inisiatif kami sebenarnya mau mengajak kampus. Nah, kita memulai dari Unjen. Akhir tahun atau awal tahun kemarin kami diminta oleh OG, Universitas Otto Geisler. Saat yang sama, pas Ibu Direktur Eksekutif Nasional, Mbak Yaya Nurhidayati, perjalanan ke Papua, saya coba mengkonsolidasi kawan-kawan di kampus Geisler. Kita melakukan hal yang sama, kuliah umum. Nah, merespon mereka minta untuk segera tidak lanjuti. Saya bilang sabar, saya dengan Unjen belum final. Saya harus selesaikan ini dengan Unjen dulu, baru nanti kita masuk ke kenapa? Oke, sudah. Nah, inisiatif kita ke Unjen sebenarnya mau membangun sebuah gerakan, karena kalau kita bicara dalam konteks ancaman isu-isu global, bukan Wali yang mendapat ancaman sendiri. Wali tidak seperti itu. Baik. Pemahaman dan pandangan ini sebenarnya kita mau berbagi bahwa ancaman akan kita hadapi secara bersama-sama. Kita akan mengalaminya bersama-sama kalau kita tidak merespon situasi ini secara baik. Katakan kita bisa lihat tren terakhir isu-isu perubahan iklim. Kalau kita lihat juga para pakar sudah mau merilis beberapa berita, es di kutub dalam sehari itu bisa mencair 1 atau 2 juta ton per hari. BMKG belakangan ini mulai menaikkan informasi bahwa akan ada kenaikan permukaan air laut, gelombang, dan macam-macam hal. Nah, ini punya pengaruh terhadap kehidupan kita. Di situ sebenarnya mengantar Wali untuk membangun sinergitas dengan para pihak, termasuk Unjen. Sehingga langkah ini saya pikir ini sangat strategis untuk kita berbicara dengan Unjen untuk melakukan edukasi. Setidaknya beberapa poin yang tadi disampaikan dalam nota kesepahaman itu menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Wali nanti ke dalam kampus. Tidak hanya secara teori, tidak juga hanya kita di dalam ruangan, tapi Wali juga akan mengajak mahasiswa
Jadi ada perbedaan pemahaman yang baik. Kalau secara teori seperti ini, di luar itu seperti apa? Nah, sehingga mahasiswa bisa melihat kenapa Walhi hadir dengan konteks advokasi model ini. Karena memang ada ancaman ekspansi industri yang sangat luas. Nah, ini yang penting. Nah, hal lain lagi, hari ini kenapa ke kampus? Karena hari ini dengan kampus, hari ini mereka menggunakan pakaian atau baju mahasiswa. Tapi kalau mereka selesai dari sini, mereka akan kembali ke komunitasnya. Dan pengetahuan ini setidaknya dalam merespon isu-isu industri yang ekspansi industri yang sangat luas, mereka bisa berbagi dalam komunitas di lingkungannya, sehingga lingkungan itu menjadi bagian dari terintegrasi dalam pengetahuan mereka. Jadi, ketika kembali mereka juga bisa terlibat untuk melakukan edukasi terhadap masyarakatnya. Memang pasti banyak hal yang akan berkembang, tapi kita coba memulai dengan hal-hal yang kecil. Nah, di kuliah waktu memulai dengan Fakultas Teknik, saya dengan beberapa teman kami coba memberikan materi. Sangat antusias memang waktu itu mahasiswa. Ada satu yang kemudian langsung di tengah-tengah presentasi dia langsung meminta untuk bertanya. Tapi sudah semua sudah jelas. Kita bikin apa hari ini untuk menghadapi ancaman itu. Nah, ini sesuatu yang luar biasa menurut saya. Ada mereka mulai sadar atau kritis. Nah, hanya saja kemudian kita dihadapkan pada situasi lain. Bagaimana masuk kampus kita harus ketok pintu itu. Nah, hari ini pintu itu sudah dibuka oleh Pak Rektor dan Walhi akan dalam beberapa bulan ke depan Walhi akan bersama-sama dengan kampus untuk membagi. Tapi juga kita belajar. Kita tidak mau karena ini pendekatan orang dewasa, jadi kita belajar. Kita juga mau belajar dari kawan-kawan di kampus, sehingga kita bisa membangun sinergitas itu bisa kelihatan. Kita tidak mau hadir sebagai orang-orang yang kemudian sekedar mendikte kampus, tapi kita mau belajar. Jadi ada transformasi yang terjadi sehingga sinergitas itu juga menjadi bagian yang kita bisa sama-sama memahami. Sehingga ke depan diharapkan merespon isu global, mahasiswa juga bisa terlibat. Kalau lihat tren kawan-kawan Mapala di beberapa eksekutif daerah Walhi di Sumatera Utara, Kalimantan, yang bagian dari anggota Walhi, itu mereka turun jalan terus merespon ekspansi industri yang masif terus di Kalimantan. Nah, ini sesuatu yang tidak salah. Harapan kami adalah anak-anak kampus UNCED juga bisa melihat ini secara kritis, jadi tidak anarkis. Tapi secara kritis mereka bisa turun untuk memberikan kontribusi mereka, memperingatkan pemerintah bahwa ada ancaman yang perlu diseriusi. Nah, kalau kita lihat catatan Perjanjian Paris 2015, komitmen Indonesia untuk pengurangan emisi, penurunan tutupan hutan ada tercatat menurun, tapi bahwa belum transisi untuk energi terbarukan itu belum nampak, sehingga ini juga berkontribusi pada emisi karbon. Nah, Papua salah satu menyumbang emisi karbon terbesar dari deforestasi yang masif, sehingga itu yang kemudian kenapa kita bilang bahwa kalau ancaman ini datang bukan Walhi, kita semua akan mengalami ancaman itu. Kekeringan akan datang, kelaparan akan datang, dan ada mobilisasi 10 juta orang di dunia ketika suhu dia naik di luar ambang batas yang normal. 2017 hasil identifikasi kami dia sudah bergeser di 1 derajat. Nah, ada perdebatan di 2015 di Perjanjian Paris, kawan-kawan LSM meminta untuk tahan di 1,5, pemerintah naikkan aman di 2. Nah, kita tetap pakai acuan 1,5 karena para pakar perubahan iklim menilai bahwa dia naik selisih 0, sekian di antara 1,5 dan 2 itu ancaman luar biasa untuk kita. Sehingga kita butuh semua pihak stakeholder untuk berpartisipasi menjaga suhu bumi. Kalau kita lihat kemarin ada teman-teman bilang kita dulu di Wamena dingin, siang itu pakai jaket. Sekarang siang tidak perlu pakai jaket, biasa-biasa saja. Nah, ini perubahan apa? Nah, itu cerita sedikit dari kami dalam sambutan ini.
Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada Pak Rektor dan jajaran yang telah membuka pintu. Kami boleh bekerja sama dan harapannya kita bisa saling berbagi dalam melihat kepentingan kita, ekosistem dan makhluk hidup di tanah Papua secara khusus. Sehingga ke depan saya maupun Pak Rektor mengakhiri jabatan sebagai rektor ataupun saya juga diwali, tapi kita punya konsistensi untuk melihat planet bumi ini jadi tanggung jawab bersama. Bukan karena kita ada di Uncen jadi rektor atau ada di Walhi jadi direktur baru kita mau bekerja, tapi ini jadi tanggung jawab kita semua. Akhirnya saya menyampaikan terima kasih. Tuhan memberkati kita. Baik, terima kasih Bapak Direktur. Dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan dari Rektor Universitas Cendrawasih. Untuk itu dengan hormat Bapak Dr. Insinyur Apollo Salvanko STMT, kami silakan. Yang terhormat Bapak Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Wilayah Papua dan Papua Barat beserta jajaran, yang terhormat Bapak P4, Ibu Kepala Biro, Ibu Kabak dan Kasubag, serta Bapak Ibu sekalian, selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua, salam kebajikan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat dan pertolongannya kita diperkenankan untuk bisa hadir pada pagi hingga siang hari ini dalam rangka penandatanganan nota kesepahaman antara Uncen dengan Walhi Papua Barat pada hari ini dalam keadaan sehat. Bapak dan Ibu sekalian, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bahwa perguruan tinggi di Indonesia menyelenggarakan 3 jenis pendidikan. Yang pertama adalah pendidikan akademik, yaitu S1, S2, S3. Di sana mahasiswa belajar tentang ilmu pengetahuan, pengembangan teknologi, dan seni. Yang kedua adalah jenis pendidikan vokasi. Jenis pendidikan vokasi ini, kalau tadi di jenis pendidikan akademik itu mulai dari penyusunan kurikulum dan pelaksanaan kegiatan akademik dan non-akademiknya dilaksanakan secara mandiri oleh perguruan tinggi. Sedangkan untuk jenis pendidikan vokasi itu dilaksanakan bersama-sama oleh perguruan tinggi dan mitra-mitra. Jadi mitra ini tergantung pada program studi. Jadi kalau misalnya program studi teknik sipil itu mitranya ya dinas PU, kontraktor, konsultan dan lain-lain, aktivis bidang konstruksi. Kalau pendidikan dokter ya nanti dengan rumah sakit, dengan klinik, dinas kesehatan, puskesmas dan mitra-mitra kesehatan yang lain. Nah, kalau lingkungan hidup ya bersama dengan Wahana Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup, dan itu dalam penyusunan kurikulumnya kita diberkaya oleh mitra-mitra kita. Demikian juga dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pelatihan, karena kalau di kegiatan akademik itu orientasinya pada pengembangan keilmuan, sedangkan di pendidikan vokasi itu kita ilmu yang aplikatif. Dan untuk aplikatif itu kita membutuhkan mitra. Jadi kalau tujuan instruksional umum pada pendidikan akademik itu agar kita memberikan pendampingan, pembimbingan, pendidikan kepada mahasiswa kita agar mereka dapat mengerti, memahami dan mampu menjelaskan. Tapi kalau di pendidikan vokasi itu agar mahasiswa dapat melakukan, mereka harus bisa menghasilkan produk. Dan yang ketiga adalah jenis pendidikan profesi. Pendidikan profesi dilaksanakan bersama oleh perguruan tinggi dan asosiasi profesinya. Jadi kerjasama yang baru saja kita tanda tangan ini sangat penting, karena dengan bekerja sama, pertama kita bisa merumuskan atau mengidentifikasi kepentingan-kepentingan bersama kita antar mitra ini, apa saja hal-hal apa yang bisa kita kerjakan bersama setelah mengidentifikasi masalah-masalah bersama yang sedang kita hadapi. Yang kedua, kita juga bisa menggunakan sumber daya bersama untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi dan juga yang masalah-masalah yang masyarakat kita hadapi. Lalu yang ketiga, dengan demikian maka kita akan mampu menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi bersama-sama. Oleh karena itu,
atas nama pimpinan dan segenap sivitas akademik Universitas Cendrawasih, kami menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Direktur Eksekutif Walhi Papua dan Papua Barat beserta jajaran yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada kami untuk bersama-sama dengan Walhi coba mengidentifikasi masalah-masalah lingkungan atau isu-isu lingkungan yang dihadapi oleh kita, pemerintah dan masyarakat di Papua, juga di Indonesia secara umum maupun secara internasional. Misalnya tadi Pak Direktur Eksekutif sampaikan tentang climate change yang menjadi isu internasional, hal-hal apa yang sudah dilakukan di tingkat internasional lalu nasional, dan hal apa yang perlu kita di tingkat lokal juga lakukan. Harus kita mengikuti perkembangannya dan mengupgrade informasi, mengupdate informasi sehingga kita mampu mengikuti perkembangan dengan baik, terutama yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Dan Provinsi Papua dan Papua Barat sebagai provinsi yang sedang berkembang tentu akan terus melakukan pembangunan di berbagai sektor, mulai dari pengembangan wilayah, pembangunan infrastruktur, dan konsekuensinya adalah kita akan membuka lahan, mungkin juga akan ada deforestasi yang tadi disampaikan oleh Pak Direktur Eksekutif. Dan ini kajian lingkungan menjadi sangat penting, karena orang bijak bilang alam semesta, lingkungan ini bukan warisan dari nenek moyang kita, tetapi alam semesta dan lingkungan hidup ini adalah titipan dari anak cucu kita. Kalau mindset kita itu melihat lingkungan sebagai warisan, maka kita akan berpikir untuk bagaimana menggunakan dan menghabiskan. Tapi kalau mindset kita memandang alam dan lingkungan ini sebagai titipan, maka kita akan berusaha untuk menjaga dan melestarikan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama bekerja sama untuk menjaga dan melestarikan alam dan lingkungan yang Tuhan percayakan kepada kita. Atas nama pimpinan dan keluarga besar Uncen, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Direktur beserta jajaran. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa menjaga, melindungi dan memberkati kita sekalian. Terima kasih, selamat siang.